Di balik megahnya gedung Istana Negara, ada pertemuan yang tak semua orang tahu. Sebuah keputusan besar baru saja diambil, tentang uang, kekuasaan, dan masa depan bangsa. Tapi di balik meja rapat yang tampak tenang itu, tersimpan bara yang siap meledak kapan saja. Satu nama berdiri tegak menantang arus, Menteri Keuangan Purbaya, yang bersumpah tak akan membiarkan uang rakyat dipakai sembarangan. Di sisi lain, seorang tokoh senior dengan kekuatan jaringan luar biasa, Luhut, bersiap melangkah dengan proyek ambisius bernama Family Office. Dua kekuatan, satu negara. Pertarungan bukan di jalanan, tapi di ruang rapat. Di balik senyum politik dan tanda tangan kesepakatan. Inilah kisah di balik layar kekuasaan. Sebuah pertempuran tentang uang, pengaruh, dan integritas. Kita akan bongkar semuanya dalam serial ini. Selamat datang di Operasi Family Office, pertarungan di balik istana. Langit Jakarta sore itu berwarna kelabu, seakan tahu ada pertemuan penting yang akan menentukan arah baru perekonomian negeri. Di sebuah ruangan tertutup di Kompleks Senayan, para pejabat tinggi ekonomi negara duduk melingkar di meja panjang berlapis kayu mahoni. Aroma kopi hitam pekat bercampur wangi tinta dari berkas-berkas dokumen yang menumpuk di atas meja. Di ujung meja itu duduk seorang pria yang tak asing bagi semua yang hadir, Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan wajah tenang namun penuh wibawa. Saudara-saudara, katanya membuka rapat dengan suara rendah namun bergetar kuat. Kita akan melangkah ke tahap baru ekonomi nasional. Indonesia akan punya family office, pusat pengelolaan kekayaan dunia. Ia menatap satu persatu orang di ruangan itu, memastikan setiap kata tertanam di kepala mereka. Beberapa pejabat muda tampak bersemangat, membayangkan proyek besar dengan investasi triliunan rupiah. Namun sebagian lain menatap dengan waspada, menyadari proyek semacam itu selalu punya sisi gelap di balik gemerlapnya. Di antara mereka, duduk Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, yang sejak awal rapat hanya diam sambil memainkan pena di jarinya. Matanya tajam, memandangi layar tablet berisi data fiskal dan proyeksi anggaran negara. Ia tahu betul, setiap proyek yang disebut strategis nasional, seringkali berakhir dengan bocornya dana publik. Pak Luhut, ujarnya pelan, tapi cukup terdengar di seisi ruangan. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya perlu tahu, dari mana sumber pendanaan proyek ini. Luhut menegakkan tubuhnya, lalu menatap langsung ke arah Purbaya. Dengar, Pur, ini bukan proyek kecil, ini warisan untuk bangsa, tapi tentu saja, kita harus realistis. Kalau perlu, negara bisa bantu lewat alokasi strategis. Nada suaranya tenang, tapi mengandung tekanan terselubung. Ia tahu, satu restu dari Menteri Keuangan bisa membuka seluruh pintu birokrasi. Namun Purbaya hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, izinkan saya menegaskan satu hal. Saya tidak akan mengalihkan Rp1 pun dari APBN untuk proyek ini. Kalau dan bisa bangun sendiri, silakan bangun sendiri. Tapi jangan sentuh uang rakyat. Suasana ruangan mendadak hening. Suara pendingin ruangan yang berdengung pelan terdengar lebih keras dari biasanya. Beberapa pejabat saling pandang, tak berani bicara. Luhut menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Purbaya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kau tahu, Pur, kadang terlalu berhati-hati membuat kita tertinggal, ujarnya lembut. Negara butuh terobosan. Purbaya tidak menjawab. Ia hanya menatap map hitam di depan Luhut yang bertuliskan, Family Office Initiative, seolah bisa membaca setiap motif tersembunyi di balik proyek itu. Hujan turun tiba-tiba di luar jendela, membasahi kaca dan memantulkan cahaya lampu kota yang mulai menyala. Di balik gemericik air itu, setiap orang di ruangan tahu, ada pertarungan. Halus yang baru saja dimulai, bukan antara dua pejabat, tapi antara dua cara pandang tentang bagaimana uang negara seharusnya digunakan. Ketika rapat berakhir, Purbaya keluar lebih dulu tanpa menoleh. Di lorong Senayan yang sepi, langkah sepatunya bergema, diiringi pikirannya yang terus berputar. Ia tahu, sikapnya akan menimbulkan gelombang besar. Tapi bagi seorang bendahara negara, kebenaran fiskal lebih penting daripada kenyamanan politik. Di dalam ruangan yang baru ditinggalkannya, Luhut masih duduk diam, menatap hujan. Bibirnya melengkung tipis, bukan karena kecewa, melainkan karena ia sudah menyiapkan langkah berikutnya. Begitu keluar dari gedung, Purbaya langsung disambut oleh udara lembab khas Jakarta selepas hujan. Jalanan Senayan berkilau karena genangan air yang memantulkan cahaya lampu jalan.
Sopir pribadinya sudah menunggu di mobil hitam yang terparkir di dekat pintu keluar. Tapi Purbaya belum ingin pulang. Ia berhenti sejenak di bawah atap, menyalakan rokok, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak menjadi menteri. Asapnya naik perlahan, berpadu dengan embun malam yang tipis. Dalam kepalanya, kalimat Luhut terus terngiang, negara butuh terobosan. Ia menghela napas panjang, tahu bahwa kalimat itu adalah pembuka dari serangkaian tekanan politik yang akan segera datang. Sementara itu, di dalam ruangan yang mulai sepi, Luhut masih duduk di kursinya. Ia membuka map lain yang disimpan di dalam tas kulit coklat tua. Di dalamnya terdapat daftar nama konsorsium bisnis, beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Di sampul depan map itu tertulis, Konsorsium Wealth Management Indonesia. Senyum tipis terukir di wajahnya. Ia tahu, jika jalur resmi tidak bisa digunakan, maka jalur lain akan terbuka. Tidak semua proyek harus lewat negara, gumamnya pelan sambil mematikan lampu ruangan. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai pertemuan itu mulai berembus di kalangan terbatas. Media belum tahu, tapi di grup pesan para pejabat muda, nama Family Office mulai dibicarakan dengan nada hati-hati. Ada yang memujinya sebagai gebrakan besar untuk menarik investasi asing, tapi tak sedikit pula yang menyebutnya proyek elitis yang rawan disalahgunakan. Ini bukan soal ekonomi saja, kata seorang staf Kemenkeu kepada rekannya. Ini tentang siapa yang paling berkuasa mengatur aliran uang besar. Di rumah dinasnya di kawasan Menteng, Purbaya menerima panggilan telepon dari seorang wartawan senior yang menanyakan sikapnya. Dengan suara tenang ia menjawab, saya hanya memastikan uang rakyat digunakan dengan benar. Kalau proyek itu bisa dibiayai sendiri, silakan saja. Tak lama setelah telepon ditutup, ia menatap layar ponselnya yang kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, melainkan pesan singkat tanpa nama, jaga langkahmu, Pak Menteri. Tidak semua orang suka orang jujur. Di sisi lain kota, Luhut menghadiri makan malam tertutup dengan sejumlah pengusaha besar di sebuah hotel mewah di Sudirman. Di meja bundar dengan lilin kecil di tengahnya, ia berbicara santai tapi penuh arah. Family Office akan jadi warisan bagi masa depan, katanya sambil menatap para tamu satu persatu. Tapi tentu, kita perlu dukungan dari pihak-pihak yang punya visi besar, bukan yang terjebak prosedur. Semua orang tahu maksud kalimat itu mengarah pada Menteri Keuangan. Malam itu, Jakarta terasa tenang, tapi ketenangan itu seperti tirai yang menutupi riuh konflik yang mulai bergelora di baliknya. Para pemain utama baru menata bidak di papan, dan semua tahu, langkah pertama telah diambil. Purbaya dengan prinsipnya yang keras, dan Luhut dengan jaringan pengaruhnya yang luas. Di tengah-tengah keduanya, ada nasib uang rakyat yang menjadi taruhannya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 11 malam, Purbaya masih terjaga di ruang kerjanya. Lampu meja menyinari, tumpukan berkas APBN yang belum ditandatangani. Ia tahu, sekali ia menyerahkan dana untuk proyek itu, sejarah akan mencatatnya sebagai pengkhianatan terhadap amanah publik. Tapi jika ia menolak, badai politik bisa menghantamnya kapan saja. Ia menatap foto keluarganya di pojok meja, lalu memadamkan rokok terakhirnya malam itu. Kita lihat siapa yang lebih kuat, gumamnya lirih. Dan di tempat lain, di lantai tertinggi hotel tempat Luhut menginap malam itu, pria berusia senja itu memandangi Jakarta dari balik jendela kaca besar. Kilau lampu kota seperti jaringan urat nadi ekonomi yang berdenyut tanpa henti. Ia tahu satu hal, kekuasaan bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mampu bertahan di tengah badai kepentingan. Dengan senyum yang nyaris tak terlihat, ia berbisik pelan, permainan baru saja dimulai. Keesokan paginya, Jakarta kembali sibuk seperti biasa, tapi di balik hiruk-pikuk kendaraan dan gedung pencakar langit yang berkilau, badai politik mulai menggelayuti Kementerian Keuangan. Purbaya tiba lebih awal dari biasanya, membawa map coklat berisi laporan anggaran yang belum disahkan. Ia berjalan cepat melewati lorong panjang menuju ruangannya, sementara beberapa staf muda menatapnya dengan tatapan campur aduk antara kagum dan cemas. Mereka tahu, pernyataan keras sang menteri kemarin telah mengguncang banyak pihak yang berkepentingan dengan proyek Family Office. Belum sempat ia duduk, ajudannya datang membawa map merah bertuliskan CONFIDENTIAL. Ini dari Sekretariat Negara, Pak, katanya mendesak. Purbaya membuka map itu perlahan, membaca isinya tanpa ekspresi. Di dalamnya, surat undangan rapat tertutup bersama Presiden dan Ketua dan Luhut Binsar Panjaitan.
Jadwalnya ditetapkan 2 hari lagi. Ia menarik napas panjang. Pertemuan itu jelas bukan sekadar pembahasan proyek, tapi juga medan ujian politik yang akan menentukan nasibnya di kabinet. Di sisi lain kota, Luhut sedang berdiri di depan cermin besar di ruang kantornya di Kuningan. Ia merapikan jas hitamnya, lalu memandangi wajahnya sendiri yang penuh pengalaman. Di atas mejanya terhampar beberapa dokumen kerjasama asing, termasuk surat dari konsultan investasi asal Amerika yang pernah bekerja dengan Ray Dalio. Mereka siap masuk, katanya kepada stafnya. Yang penting izin dan struktur hukumnya kita siapkan dulu. Jangan tunggu APBN, nanti malah lambat. Staf itu mengangguk cepat, mencatat setiap perintah dengan ketakutan halus di matanya. Sore itu, kabar tentang rencana pertemuan antara Purbaya dan Luhut mulai bocor ke media. Beberapa portal berita mulai menulis spekulasi, benturan dua tokoh di balik proyek strategis. Purbaya tidak memberi komentar apapun. Namun di kalangan pengamat ekonomi, langkahnya mulai dipuji sebagai bentuk keberanian melawan dominasi proyek-proyek elitis. Di sisi lain, kelompok bisnis yang dekat dengan Luhut mulai gelisah, khawatir proyek yang telah mereka siapkan berbulan-bulan akan tersendat karena birokrasi fiskal yang kaku. Malam menjelang, di rumah dinasnya yang tenang, Purbaya duduk di kursi kayu sambil membaca laporan internal dari Direktorat Jenderal Pajak. Laporan itu berisi data mengejutkan, ada sejumlah perusahaan baru yang tiba-tiba didaftarkan dengan bidang usaha, konsultasi keuangan global, dan memiliki alamat yang sama dengan kantor konsorsium proyek Family Office. Ia menatap laporan itu dalam diam, lalu berkata lirih kepada dirinya sendiri, jadi, permainan memang sudah dimulai dari bawah. Telepon di mejanya berdering pelan. Ia mengangkat, dan suara dari seberang terdengar berat. Pak Menteri, kami dengar Anda akan hadiri rapat dengan Pak Luhut dan Presiden. Tanya suara itu. Ya, betul, jawab Purbaya tenang. Kalau begitu, hati-hati. Ada yang ingin memastikan Anda tidak lagi di situ setelah rapat nanti. Sambungan telepon langsung terputus sebelum ia sempat bertanya siapa peneleponnya. Di kejauhan, di balkon rumahnya yang menghadap Bundaran Hai, Luhut menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi lalu lintas malam yang tak pernah tidur. Di tangannya, sebuah catatan kecil berisi nama-nama tokoh ekonomi yang akan dilibatkan dalam Family Office. Ia tersenyum samar sambil berbisik, kalau negara menolak mendukung, biarlah negara hanya menonton. Kita tetap jalan. Sementara itu, hujan mulai turun lagi di langit Jakarta, tipis tapi cukup untuk membuat kota itu tampak suram. Di dua tempat berbeda, dua tokoh penting itu bersiap menghadapi pertemuan yang bisa menentukan arah kekuasaan ekonomi baru Indonesia. Purbaya mempersiapkan data dan prinsip, sedangkan Luhut menyiapkan strategi dan jaringan. Dan di tengah keduanya, rakyat hanya bisa berharap agar yang menang nanti bukanlah kepentingan pribadi, meskipun di negeri ini, harapan seperti itu seringkali hanya tinggal harapan. 2 hari kemudian, Istana Negara dipenuhi kesibukan yang tidak biasa. Pas Pampres bergerak lebih rapat dari biasanya, memastikan tidak ada tamu tanpa izin yang mendekat ke ruang rapat utama. Di dalam, meja oval besar sudah tertata rapi, lengkap dengan bendera kecil Republik Indonesia di setiap sudutnya. Di ujung meja, kursi presiden dibiarkan kosong, menandakan sang kepala negara belum tiba. Purbaya datang dengan wajah tenang, meski sorot matanya tajam penuh kesiagaan. Sementara itu, Luhut sudah lebih dulu duduk, mengenakan jas abu-abu dan senyum yang sukar diterjemahkan. Selamat pagi, Pak Menteri, sapa Luhut ringan. Saya harap kita bisa bicara dengan kepala dingin hari ini. Purbaya membalas dengan senyum sopan. Tentu, Pak Ketua, saya selalu bicara dengan data, bukan perasaan. Udara di ruangan itu mendadak terasa berat. Dua tokoh penting yang sama-sama berpengaruh duduk berhadapan, dan semua pejabat pendamping di sekeliling mereka bisa merasakan ketegangan yang menekan. Tak lama, pintu utama terbuka. Presiden masuk dengan langkah tenang. Ia menyapa semua yang hadir, lalu duduk di kursinya. Baik, katanya membuka rapat. Kita bahas proyek Family Office. Saya ingin mendengar dari kedua pihak. Silakan, Pak Luhut. Luhut langsung membuka berkas di depannya. Terima kasih, Pak Presiden. Proyek ini adalah peluang besar. Kita bicara tentang potensi investasi global miliaran dolar yang bisa dikelola di sini. Banyak investor besar, termasuk dari Amerika, tertarik. Kita bahkan sudah mendapat masukan dari Ray Dalio sendiri. Presiden mengangguk pelan.
Dan pendanaannya, Luhut menjawab cepat, idealnya kita dapat dukungan dari negara agar infrastruktur dan regulasinya berjalan lancar. Sebelum Presiden menanggapi, Purbaya sudah mengangkat tangan. Izin, Pak, saya harus menegaskan bahwa negara tidak boleh menjadi penyandang dana proyek ini. APBN kita disusun untuk kepentingan rakyat, bukan untuk eksperimen ekonomi kelas atas. Kalau pihak swasta ingin membangun, silakan. Tapi tanpa uang publik. Ruangan seketika sunyi. Semua mata berpindah ke arah Presiden, menunggu reaksinya. Sang kepala negara hanya menatap keduanya, lalu berkata dengan nada berat, "Saya mengerti posisi kalian berdua. Tapi saya ingin jaminan bahwa proyek ini transparan. Tidak ada kepentingan pribadi yang bermain." Luhut menatap Presiden dengan nada yakin. "Tentu, Pak, semua demi bangsa." Purbaya menimpali, kalimat itu sering diucapkan, Pak. Tapi saya akan pastikan setiap rupiah yang keluar tetap bisa dipertanggungjawabkan. Demi bangsa yang sebenarnya, bukan demi segelintir orang yang mengatasnamakan bangsa. Ucapan itu membuat suasana kian menegang. Luhut hanya menatap lurus, tanpa ekspresi, tapi jarinya mengetuk meja perlahan, tanda ia menahan emosi. Rapat berlangsung hampir 2 jam. Ketika akhirnya usai, Presiden hanya berkata singkat, proyek ini bisa jalan, tapi tanpa dana APBN. Semua pendanaan harus murni swasta. Saya harap kalian bisa kerja sama dengan baik. Luhut dan Purbaya sama-sama mengangguk, meski jelas mereka tidak sependapat satu sama lain. Begitu keluar dari ruangan, Luhut berjalan dengan langkah panjang, wajahnya tetap tenang tapi matanya dingin. Ia menoleh sebentar ke arah Purbaya yang masih berbicara dengan stafnya. "Kau menang hari ini," gumamnya pelan. Tapi permainan belum selesai. Ia lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di sisi lain, Purbaya berdiri di tangga istana, menatap halaman luas yang diterpa matahari siang. Angin membawa aroma bunga dari taman depan, tapi hatinya tetap berat. Ia tahu, dengan keputusan itu, ia baru saja menyinggung salah satu orang paling berpengaruh di negeri ini. Namun dalam diam, ia tersenyum kecil. Kalaupun harus sendirian, lebih baik di pihak yang benar, bisiknya lirih. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang melaju keluar dari kompleks istana, Luhut sudah menelpon seseorang di ujung sana. Suaranya tenang tapi dingin. "Hubungi konsorsium. Kita lanjutkan rencana tanpa mereka. Semua lewat jalur privat." Dari luar, mobil itu tampak biasa saja. Tapi di dalamnya, keputusan besar baru saja dibuat, keputusan yang akan mengubah arah politik ekonomi negeri dalam diam, tanpa berita, tanpa sorotan kamera. Dan Jakarta, seperti biasa, terus berdenyut di bawah langit biru pucat, tak tahu bahwa dua tangan kuat sedang menarik tali kekuasaan dari arah yang berlawanan. Setelah rapat di istana itu, suasana politik ekonomi Jakarta berubah drastis. Media menulis berita dengan tajuk besar, "Presiden setujui Family Office, tapi tanpa dana APBN." Publik menganggap keputusan itu sebagai kompromi elegan antara dua tokoh kuat, Luhut yang dikenal sebagai penggerak proyek strategis, dan Purbaya yang tegas menjaga keuangan negara. Namun di balik layar, kompromi itu hanya membuat ketegangan semakin dalam. Kedua kubu kini berjalan dengan agendanya masing-masing, secara diam-diam, tapi terencana. Di Kementerian Keuangan, Purbaya memanggil jajaran dirjen untuk rapat mendadak. "Mulai hari ini," katanya tegas, "setiap pengajuan proyek investasi yang mencurigakan, terutama yang memakai nama Family Office, harus diselidiki dengan teliti. Tak ada dana yang boleh bocor, bahkan lewat jalur tidak langsung." Para pejabat mengangguk, sebagian dengan semangat, sebagian lagi dengan rasa takut. Mereka tahu, keputusan itu berarti benturan langsung dengan kekuatan besar yang memiliki jaringan kuat hingga ke dalam kabinet. Malamnya, di sebuah restoran eksklusif di Menteng, Luhut duduk bersama 3 pengusaha besar dan 2 konsultan asing. Di meja bundar yang diterangi cahaya lilin, ia menjelaskan rencana tahap kedua. "Presiden sudah memberi lampu hijau. Jadi kita jalan lewat jalur swasta. Tak ada APBN, tapi kita punya akses ke investor global," ujarnya dengan suara rendah namun mantap. Salah satu pengusaha menimpali, "Bagaimana dengan Menteri Keuangan, Pak?" Dia tampak menentang keras. Luhut tersenyum tipis sambil menyesap tehnya. "Jangan khawatir, saya sudah terlalu lama di pemerintahan untuk tahu bahwa menentang proyek besar hanya bertahan sebentar. Nanti juga akan lunak, atau dilunakkan." Di sisi lain, Purbaya duduk di ruang kerjanya yang temaram.
Di meja, layar komputer menampilkan laporan terbaru, ada arus modal dari perusahaan luar negeri yang masuk lewat Singapura menuju beberapa nama perusahaan lokal baru. Semua terhubung ke satu hal, family office. Ia menatap data itu lama, lalu berbisik pelan, mereka sudah mulai. Ia tahu, meski tanpa APBN, proyek itu tetap bisa menjadi ladang kekuasaan baru, tempat uang asing dan kepentingan domestik berpadu dalam kabut hukum yang rumit. Beberapa hari kemudian, undangan demi undangan mulai datang. Investor asing ingin bertemu, media meminta wawancara, dan parlemen menanyakan kejelasan proyek. Purbaya menolak semuanya. Ia memilih diam, mengamati, menunggu waktu yang tepat. Tapi diamnya justru dianggap perlawanan. Dari balik layar, rumor mulai beredar bahwa posisinya sebagai Menteri Keuangan mulai diguncang. Ada bisik-bisik tentang reshuffle, ada tekanan dari kelompok bisnis yang merasa terganggu. Namun Purbaya tetap tenang, ia sudah terbiasa hidup di antara badai politik. Sementara itu, Luhut menggerakkan langkah berikutnya. Ia menandatangani nota kesepahaman dengan investor Eropa dan Timur Tengah untuk pendirian lembaga keuangan gabungan. Dokumen itu ditandatangani bukan di kantor pemerintah, melainkan di ruang privat salah satu hotel mewah di Bali. Tak ada media yang diundang. Hanya beberapa nama besar yang hadir, termasuk pejabat daerah yang setia pada jaringannya. Saat pena menorehkan tanda tangan terakhir, Luhut berkata pelan, kita mulai babak baru. Tanpa APBN, tapi dengan kekuatan dunia. Berita tentang kesepakatan itu akhirnya bocor juga seminggu kemudian. Purbaya membaca laporan internal yang diserahkan oleh stafnya. Mereka bilang proyek itu murni swasta, Pak, kata sang staf hati-hati. Purbaya menutup map dengan tenang. Swasta, katanya sinis. Kalau uangnya datang dari luar dan peraturannya dibuat di dalam, itu bukan swasta. Itu kedaulatan yang dijual perlahan. Di malam yang sama, dari jendela kantornya yang tinggi di Kuningan, Luhut memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Ia tahu langkahnya akan menuai kritik, tapi ia juga tahu sejarah hanya mengingat mereka yang berani. Ia mengangkat telepon dan berkata, pastikan laporan ke presiden positif. Jangan ada kata, risiko, di situ. Setelah menutup telepon, ia berdiri lama di depan kaca, melihat bayangannya sendiri. Kalau bukan saya yang memulai, siapa lagi? Gumamnya, dan di tempat lain, jauh dari sorotan kamera, Purbaya duduk sendirian di ruang tamu rumah dinasnya. Di tangannya, selembar kertas dengan catatan kecil, integritas fiskal adalah benteng terakhir negara. Ia tahu, pertempuran belum selesai. Tapi kini, ini bukan lagi sekadar urusan proyek. Ini tentang moralitas di tengah politik kekuasaan. Di luar, hujan mulai turun deras, dan suara petir menggema di langit Jakarta, seolah mengabarkan bahwa badai yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ketika ambisi bertemu kekuasaan, selalu ada harga yang harus dibayar. Di atas kertas, semua tampak demi kemajuan bangsa. Tapi di balik setiap keputusan, selalu ada kepentingan yang berjalan berdampingan. Family Office, bukan sekadar proyek investasi. Ia adalah cermin dari pertarungan ide, antara idealisme dan pengaruh, antara uang rakyat dan uang besar. Dan di sanalah masa depan ekonomi Indonesia sedang dipertaruhkan. Apakah ini langkah menuju kemandirian ekonomi? Atau hanya babak baru dari permainan lama yang penuh kepentingan? Satu hal yang pasti, rakyat menunggu bukti, bukan janji. Dan waktu akan mengungkap siapa yang benar-benar bekerja untuk negeri ini. Terima kasih telah menonton. Klik like, share, dan subscribe jika kamu ingin terus mengikuti kisah di balik layar kekuasaan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dalam Operasi Family Office, pertarungan di balik istana.